Awal corona work from home niku kan penjualannya meningkat. Habis itu terus anjlok. Ada beberapa merek yang sempat ultimatum atau somasi atau peringatan gitu ya. Kemarin dari kasih selebaran gitu. Kita mempersatukan antara pengrajin yang satu dengan yang lain. Itu kalau nggak kompak nanti akhirnya harganya kan jatuh, Mas. Untuk berdirinya dari pengrajin gitar dari awal di tahun 1965 dan telah dipelopori oleh Bapak Sidal Hadiwiono berdomisili di Dukuh Kembangan RT 1 RW 12 dan bisa berkembang dengan adanya pengrajin ini. Awalnya Bapak Sidal Hadiwiono membuat dengan adanya peralatan keroncong terdiri dari gitar, cakcuk, dan juga bass bedot dan cello dan yang mungkin yang lainnya dari instrumen dari alat pengrajin gitar. Awalnya itu dari nol, dari awal kuliah di Jogja 2005. Di sana kan kuliah, kemudian sambil jualan gitar kayak gini. Dari awalnya kan dari temen beli, terus kemudian ada inisiatif untuk buat toko. Nah, di situ awalnya dari Jogja dulu, dari Jogja dibuka. Kemudian kan di sini dekat dengan pengrajin-pengrajinnya. Jadi kita buka di Solo sini untuk menyediakan spare part bahan baku juga. Gitu. Kalau orang tua sebenarnya berawal bukan dari gitar. Kalau dari mertua dari produksi gitar. Untuk itu bisa kolaborasikan kita untuk orang tua yang produksi, kita yang menjualkan. Kemudian semakin lama juga pemesanan banyak, kemudian saya buat pengrajin sendiri, merintis pengrajin sendiri gitu. Pesanan banyak itu dari toko-toko lokal sebenarnya. Dan juga kalau mencakupi bisa seluruh Indonesia, bahkan kemarin juga sampai luar, tapi cuma beberapa tok. Kebanyakan dari lokal-lokal sini, Jawa gitu. Omset sebelum pandemi itu satu toko itu bisa di atas 100. Kalau sekarang pandemi kayak gini sampai turun seperempatnya. Jadi 30 juta ke bawah. Kalau usaha ini dulu dari orang tua dulu sih. Jadi nerusin usaha orang tua, terus kemudian saya belajar sendiri, diajarin orang tua sampai saya bikin usaha sendiri lah. Jadi orang tua sendiri, saya sendiri gitu. Kalau saya sendiri mulainya 2018 sih. Kalau sebelum 2018 itu masih membantu orang tua. Kalau saya sendiri mulai 2018. Kebetulan di tempat saya ini kalau produksinya dari mentahan sampai jadi bisa. Kalau gitar, kalau nyari suara yang susah bikin bodinya. Tapi kalau untuk playability-nya, finishingnya juga perlu hati-hati itu soalnya. Kalau perbedaan
Suara itu di spesifikasi bodinya, jenis kayunya. Beda kayu, beda suara. Nanti kalau beda bracingnya, dalemannya itu beda, juga beda lagi suaranya. Gitu. Kalau orderan, kalau saya biasa kirim yang banyak itu ke Klaten, reseller ya. Ntar di sana juga kirim lagi ke toko-toko gitu. Omset itu kotor ya? Kotor niku kalau saya paling 5 jutaan lah, niku kotor sebulan. Nanti belum dipotong bahan apa-apanya gitu. Kalau rame 2 juta ya 10 jutaan gitu lah. Nama saya Tri Joko Margono. Saya berproses dari bahan baku sampai bahan jadi. Jadi langsung proses saya itu langsung ke konsumen, menyerang toko sama langsung konsumen bisa. Ini saya mulai bergerak di gitar ini dari tahun 2018, Mas. Sebelum corona itu, kalau dari keturunan juga ada almarhum bapak, cuma kan almarhum bapak pengrajin khusus body, jadi khusus mentahan. Tapi kalau saya pribadi langsung ke finishingnya, jadi kan saya bisa sampai pasar keluar, nggak cuma di lingkungan sini. Kalau mentahan kan cuma di lingkungan sini. Kalau saya awal-awalnya itu dari temen. Saya kan dulu pernah kerja di Kerawang Cikarang, Bekasi. Di sana itu saya kan keluar dari pabrik, terus pulang. Nah, sampai sini temanku itu jualan gitar, di sana jualan alat musik. Kalau tahu dari kecil di sini emang semua kan produksi gitar. Cuma saya emang belum terjun di gitar. Nah, awal-awalnya kan itu temanku itu jadi punya toko. Terus langsung saya setorin, inilah dari satu temen itu ketok tular ke toko-toko yang lain ya. Alhamdulillah sampai sekarang masih berjalan. Kalau yang dari bapak itu diturunkan semua anak buahnya sama alat-alatnya ke kakak saya yang di sana Grogol Bagi Pandean. Nah, di situ kakak saya juga berhubungan secara langsung juga dengan saya. Masalahnya saya kan juga ngambil mentahannya kan di kakak saya, yaitu tapi juga nggak cuma dari kakak saya aja. Masalahnya kan bagian-bagian gitar ini kan banyak sekali. Jadi kalau kakak saya cuma bikin ini bodinya saja. Jadi mau nggak mau juga sekeliling sini juga saya kan ngambilin barang-barang biar jadi kayak gini, diproses. Nah, baru saya proses finishing ini sampai akhir. Kalau yang paling tinggi ya Mas, coba ya perkiraan itu hitung-hitungan kasar ya, maksudnya ya sebulan tuh paling enggak ya standar aja lah 10 gitu. 10 juta insya Allah dapat. Kalau normal tuh kayak gini ya paling 3-5 juta juga susah. Kalau loyo ya udah sama sekali sampai celengan habis kalau loyo. Sebelum pandemi itu kita lancar-lancar aja. Setelah pandemi kita itu marketingnya sangat sulit sekali karena persaingannya juga lewat online gitu. Karena dengan adanya online itu juga penjualan end user langsung konvensional kayak gini juga berkurang otomatis. Dan untuk kendala lain itu spare part dan bahan baku. Terutama spare part itu kita langsung impor dari Cina. Kalau dari Cina itu kan kita nggak bisa ngontrol ketika barang ada, kalau nggak itu kita tergantung dari Cina sana. Gitu. Kalau bahan baku itu sebenarnya ada standarisasi kan, ada. Misalkan kita sampelnya gitar Yamaha aja, itu juga necknya mau nih.
bodi meranti, depannya siprus, spare partnya dan sebagainya itu juga kita bisa mengikuti. Kalau gitar elektrik misalkan kayu as, kayu mahoni, kayu alder, kayu maple gitu juga kita bisa mengikuti. Untuk kayu dari impor itu cuman kayu maple itu aja, kalau yang lain masih di Indonesia juga masih banyak. Awal corona work from home itu kan penjualannya meningkat. Habis itu terus anjlok sampai sekarang masih kurang stabil lah, belum stabil. Awal corona naik, penjualan naik. Kan semuanya kan lagi di YouTube itu kan lagi naik yang cover itu. Terus habis itu 6 bulan pertama habis corona itu langsung turun lah. Kalau sekarang udah jalan dikit-dikit tapi masih belum stabil. Kalau untuk hak cipta dari pemerintah, untuk dari Perindak dan sebagainya juga mewanti-wanti untuk bisa membuat brand atau merek sendiri. Tapi yang kendalanya kan juga di sini kebanyakan juga untuk buat merek sendiri itu nanti pengaruh dengan penjualan. Karena untuk di luar itu kebanyakan merek terkenal itu. Tapi sebenarnya untuk hubungannya dengan yang mempunyai merek, yang mempunyai hak itu juga ada beberapa merek yang sempat katakanlah ultimatum atau somasi atau peringatan gitu ya. Kemarin dari kasih selebaran gitu dari Yamaha sama Fender kemarin. Karena juga kalau dari merek terkenal itu sebenarnya nggak banyak dirugikan sebenarnya. Karena juga pangsa pasarnya udah beda, sama yang ori sama yang lokalan udah jelas beda kalau orang-orang yang tahu. Kebanyakan di sini tuh juga ada 3 model pelabelan merek itu. Yang satu yang terkenal, yang satu kosongan, yang satu merek sendiri. Kalau di survei itu yang paling laku yang merek terkenal, terus kosongan, yang pakai merek sendiri itu. Kalau saya sih yang diunggulin kualitasnya, kualitas sama misalnya kalau bikin yang harga murah itu paling enggak yang suaranya nggak fals sama playability-nya enak gitu. Lebih murah sih Mas kalau di sini. Misalnya speknya podo tapi harganya lebih murah ini gitu. Kalau secara kualitas bisa bersaing nih. Yang pertama itu kan produk lokal. Kita harus mencintai produk lokal kalau sebagai cinta Indonesia ya. Itu. Kemudian untuk kualitas sebenarnya kita juga bisa bersaing dengan kualitas yang di luar. Tapi juga kendala dengan murahnya barang impor dari Cina gitu. Harapannya untuk pemerintah setempat ya mungkin dibikinkan wadah lah, menjadikan pemerintah itu sebagai bapak angkat untuk mengcover semua pengrajin di sini. Jadi untuk jalur distribusi dan hasil produksi itu sama bahan baku itu kalau bisa dihandle sama pemerintah, itu kemungkinan besar kesejahteraan bisa merata dan bisa langgeng katakanlah. Buat pemerintah paling juga minta tolong kalau bisa kan, kalau perekonomian sudah membaik kan, diberikan terobosan-terobosan buat pengrajin-pengrajin kecil seperti saya ini biar bisa go internasional, biar produk
home industri ini juga bisa mendunia, itu aja. Harapan kami agar kemajuan ini kadang kita harus men-spot, Mas. Mungkin ada pertemuan-pertemuan kita memberi pengarahan-arahan dan mungkin kita mempersatukan antara pengrajin yang satu dengan yang lain. Itu kalau nggak kompak nanti akhirnya harganya kan jatuh, Mas. Dan mungkin harganya mungkin bersaing menjadi nggak akan bagus komunikasinya. Gimana?